jaga mulut kamu. Nggak usah ikut campur ya. Harusnya dia yang jaga sikapnya. Kamu udah mau merusak hubungan saya dengan anak saya dan Arlan kan? Apa lu bilang? Dengar ya, saya nggak sekotor itu berniat untuk memisahkan seorang anak dari ibunya. Percayalah Bu, saya sudah banyak belajar soal itu. Ibu jangan sembarangan memfitnah saya ya. Mas, kamu apaan sih depan anak-anak? Lalu aku harus ngomong apa lagi? Itu kan yang kamu bicarakan tadi. Ya, udah dong ya. Ayah. Aku akan melakukan apa yang ayahmu lakukan pada Mbak Ranti. Julia, jadi kamu lupa apa yang ayah kamu lakukan terhadap Mbak Ranti? Apa maksud kamu? Pak Hardi, ayah kamu telah memperkosa Mbak Ranti, Julia. Aku benar-benar nyesel, Ma. Dan aku nggak tahu apa-apa soal ini. Yang aku tahu cuma malam itu kamu marah banget. Kamu datang ke rumah kami dan melemparinya dengan batu. Bahwa kamu tuh nyakitin Maya. Ya, Mbok. Gini aja, Mbok. Kalau dia pulang, suruh telepon saya. Ya, Mbok. Ranti, ngapain kamu di sini? Kemarin saya melihat perempuan yang membawa anak saya di sini, Pak. Di sini? Iya, di sini. Makanya sekarang saya menunggu dari pagi. Saya berharap bisa ketemu dia lagi. Gimana wajahnya? Dia seperti perempuan terhormat berpendidikan seperti perempuan biasa, Pak. Apa yang bisa saya lakukan nanti? Bapak nggak perlu repot-repot. Anak itu adalah milik saya. Kalau saya mendapatkannya kembali, saya tidak akan menyerahkannya pada siapa-siapa. Ranti, dia anak saya juga. Saya memang tidak punya hak untuk memisahkan kamu dengan dia. Tapi paling tidak biarkan saya memperlakukan dia seperti anak saya yang lainnya. Jamal! Jamal! Dengerin aku! Kamu boleh benci sama ayahku, karena jujur aku juga benci dan malu sama dia. Dan kalau kamu mau menghukum aku atas perbuatannya dia, aku pasrah. Jamal, dengerin aku. Tapi aku nggak mau kamu benci sama orang-orang lain. Bundaku, adiknya Krisna, semua nggak ada urusannya sama ini kan? Julia, itu adalah sejarah hitamku yang lain. Aku nggak membenci Krisna, bahkan aku sangat menyayanginya. Tapi bunda kamu dan adiknya Ray. Sudahlah, kelak kamu akan tahu perbuatan mereka terhadap Mbak Ranti. Aku udah cukup membuat kamu tersiksa. Dan aku tidak mau menambah derita kamu yang akan melekat selamanya di ingatan kamu. Ya terus aku harus ngapain? Kamu bilang aku harus ngapain? Kamu harus meninggalkan mereka, Julia. Kamu dan Krisna nggak seharusnya berada di tengah-tengah mereka. Jamal! Jamal! Tentu saja Bapak harus tahu siapa aja yang masuk gedung ini. Gimana kalau terjadi apa-apa? Bapak tahu siapa yang saya cari? Orang yang menculik anak saya, Pak. Dan ibu itu melihat kalau orang yang menculik itu ada di sini kemarin. Maaf, saya cuma bisa menunjukkan buku tamu saya. Tapi Bapak tahu sendiri kan, informasi di dalamnya cuma sekedarnya. Karena kami tidak pernah memperhatikan para tamu yang datang dengan pakaian apa atau... Berbelit-belit. Pak, Percuma, mereka sama sekali nggak ngerti apa yang saya bicarakan. cuma itu yang dapat saya lakukan. Pak, Bapak nggak bisa bertanya ke seluruh kantor di gedung ini. Kalau perlu Bapak
Saya harus bilang apa sama polisi? Jadi masalahnya, karena Bapak takut mengakui kalau dia bukan anak resmi Bapak. Ranti, kamu ini ngomong apa sih, Ranti? Tapi dia adalah anak kandung saya. Saya nggak peduli dengan harga diri saya, meskipun saya harus bilang sama orang-orang kalau dia adalah anak haram dari hasil pemerkosaan yang saya derita dulu. Yang paling penting adalah, Pak, bagaimana caranya saya mendapatkan anak saya kembali. Ranti, dengar saya. Saya sama sekali nggak berniat menyembunyikan. Ranti, Lepaskan tangan saya. Ranti dengar saya. Lepas. Dia nggak pengen disentuh sama lo. Jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Ini akan jadi urusan saya. Karena jelas-jelas dia tidak ingin disentuh. Apa sih mau Anda? Maksud saya sudah jelas. Apa Anda tipe laki-laki yang suka memaksa dan tidak menghormati perempuan? Jangan sok menilai saya. Itu yang saya lihat dari tadi. Oh, lalu Anda apa? Tipe laki-laki yang sok jadi pahlawan hanya untuk mendapatkan perhatian dari perempuan. Iya. Saya kenal sama dia. Saya lebih kenal dia daripada Anda. Udah. Ranti, dia nggak berhak ikut campur dengan urusan kita. Urusan kita. Dari dulu sampai sekarang ini adalah urusan saya. Bapak nggak pernah berniat untuk menemukan dia kembali. Ini tiket untuk kamu. Kalau kamu nggak pulang siang ini, ayah kamu pasti akan mencari kamu. Aku nggak mau. Aku mau nemenin kamu. Aku nggak peduli ya, aku mau kayak gimana juga. Kamu harus pulang. Silakan kamu pikirkan. Kamu akan tetap bersama aku dan berpisah dengan mereka, atau sebaliknya. Kamu hidup seperti biasa bersama mereka tanpa aku. Kenapa sih aku harus milih? Aku tuh cuma ngerasa hidup kalau aku sama kamu dan sama keluargaku. Maaf, kamu harus memilih. Kenapa Bapak selalu berbuat baik pada saya? Apa kamu nggak tahu jawabannya? Atau mungkin karena laki-laki itu kamu nggak bisa menerima saya? Apa Bapak tidak punya pembicaraan lain selain membicarakan masalah pribadi? Enggak. Laki-laki seusia saya nggak punya banyak waktu lagi untuk membina hubungan yang penuh dengan rahasia, hubungan yang rumit. Nggak perlu. Saya perlu hubungan yang terbuka, yang jelas, dengan jawaban yang pasti. Baik. Dan saya sudah bilang berapa kali kalau saya tidak berniat untuk mencari pasangan hidup. Masalah saya sudah terlalu banyak, Pak. Saya nggak ada waktu untuk memanjakan diri sendiri. Memanjakan diri? Kamu sedang tidak memanjakan diri, kamu sedang mengasihani diri kamu. Terus mau sampai kapan? Bapak nggak tahu apa-apa tentang saya. Memang saya nggak tahu apa-apa tentang kamu. Karena kamu tidak pernah membuka diri dari saya. Terus mau Bapak apa? Saya mau kamu berpikir yang jernih. Yang bertumpu pada realita bahwa saya ini mencintai kamu. Dan saya akan melakukan apa aja untuk membahagiakan kamu. Saya percaya, Pak. Tapi Tolong kamu pikirkan sekali lagi dengan jernih. Bisa habis saya kalau begini caranya. Ada apa sih, Rey? Kapal tongkang yang mengangkut alat berat yang saya sewa itu tenggelam di laut, Om. Dan yang lebih gila lagi, saya tidak bisa menuntut ganti rugi. Karena alat-alat itu tidak diasuransikan, Om. Hancur semuanya kalau kayak gini, Om. Damn, Ray. Kenapa kamu nggak asuransikan? Santo juga nggak ngasih tahu saya, Om. Harusnya kamu lebih tahu dalam hal ini, Ray. Jangan hanya karena ingin memantikan untung besar, lalu hal ini kamu anggap sepele. Saya memang nggak tahu, Om. Santo juga kayaknya sengaja nggak ngasih tahu saya. Kamu nggak bisa nyalahkan dia, Ray. Kan kamu sendiri yang bilang kalau Santo sudah banyak membantu kamu. Terus gimana, Om? Dia juga udah lapor ke Pak Jamal soal ini. Apa? Shit! Ya sudah. Kamu teruskan saja pekerjaan kamu. Toh itu semua bisa kita ganti setelah proyek resort kita berhasil.
Mbok nggak tanya sama guru-guru di situ? Sudah, Pak. Sampai saya tanya ke Sapa malahan. Dia bilang, Neng Krisna udah minta izin. Terus Bapak udah nungguin di luar. Bapak kan nggak jemput dia kan, Pak? Ya enggak, Mbok. Aduh, ada apa sih ini sebenarnya, Mbok? Julia belum pulang, Krisna bikin masalah. Gini aja, Mbok. Mbok jaga rumah. Kalau dia pulang, langsung kabarin saya. Iya, Pak. Ya, Mbok. Tadinya saya mau langsung pulang ke Jakarta, tapi waktu di jalan ada telepon penting. Sepertinya saya harus melibatkan Mas Brata dan teman-teman dalam masalah ini. Ya gitulah. Sekali-kali tengok Masmu di kampung. Ya. Nggak, ngomong-ngomong ada masalah apa ini? Soal Pak Hardi. Maksudnya dia ada di pihak kita loh. Sampean kan nggak ngerti. Saya ini masih ada ganjalan dengan dia. Ya gimana tidak? Udah capek-capek dia suruh dijadi pejabat dalam pilkada. Sontoloyo. Malah dia nganggap enteng. Padahal kepala perkebunan yang baru itu siapa? Pak Arya loh, Bos. Arya sudah nyetujuin usulan aku. Begini saja, Mas. Kembali ke permasalahan kita, toh. Tapi yang jelas loh, Mal. Tenang. Saya akan membayar Mas Brata dan teman-teman untuk menjaga rumah perkebunan milik Pak Hardi supaya dia tidak bisa menempatinya lagi. Karena sekarang rumah itu sudah menjadi milik saya. Loh, yang benar toh. Rupanya kamu ini sudah suki toh. Iya. Sertifikatnya sudah dijaminkan kepada saya dan dia tidak akan mampu untuk menembusnya kembali. Kalau urusan begitu-begitu, serahkan sama Masmu. Brata Suryo Direjo. Tapi ya itu ongkosnya mah. Oke. Ambil ini. Usir dia kalau dia datang. Kalau perlu ganti semua kunci-kunci rumahnya. Ya itu pasti. Dan ini fotokopi sertifikat dan surat pinjaman. Brata Surya Direjo. Minum. Iya, Bos. Alah. Krisna? Loh, Krisna? Meta? Ya, Bu. Krisna kok ada di sini? Tadi alasannya katanya mau ngembaliin baju aku, Bu. Tapi bajunya sendiri kotor. Krisna, kamu ngapain kesini lagi? Kamu nih nakal ya? Kamu nggak ngerti perbuatan kamu ini nyusahin hati orang tua kamu. Matt, ambilin kaos kecil di lemari biar ganti baju. Iya, Bu. Aku nggak menyusahin siapa-siapa. Malah Mbak Julia malah ikut-ikutan. Nggak pulang. Tante tahu, tapi bukan berarti Krisna bisa pergi seenaknya. Memangnya aku nggak boleh main di sini. Dan juga Tante Meta seneng kok aku main di sini. Sekarang Tante tanya sama Krisna. Krisna pamit nggak datang ke sini? Nggak kan? Tante nggak mau sampai disalahin sama orang tua Krisna. Saya juga udah bilang, Bu. Katanya dia mau pulang kalau Ibu udah pulang. Yaudah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Krisna juga nggak niat kok nginep di sini. Krisna kan cuma mau main di sini. Habisnya Tante kayak ibuku sendiri. Krisna, Tante ini bukan ibu kamu. Tante Meta juga bukan. Ibu kamu ya yang melahirkan kamu, yang mungkin sekarang panik karena kehilangan kamu, ngerti? Yo, mana tangannya?
yang saya lahirkan 10 tahun yang lalu. Krisna. Gak mau, Tante judes, Tante jahat. Kamu sebenarnya anak siapa, Kris? Kan Tante udah bilang aku bukan anak Tante dan bukan anak Tante Meta. Iya, Tante tahu. Tapi maksud Tante, nama orang tua kamu siapa? Gak mau, Tante jahat. Krisna. Kenapa kamu nggak angkat telepon saya? Saya rasa nggak penting kan? Lagian kalau Mas cuma bisanya ngajak bertengkar, buat apa? Ya kan? Kamu nggak mengambil Krisna dari sekolahan kan? Untuk apa? Emangnya anak itu kabur lagi? Kamu jangan pura-pura bodoh, Mia. Mas nuduh saya. Lihat kan? Sekarang Mas bisa ngerasain sendiri bagaimana keras kepalanya anak itu. Mia, saya datang ke sini bukan untuk mengulas kegagalan kamu mengurus Krisna. Mas, apa nggak ada orang lain yang bisa Mas tuduh selain saya? Mas harusnya sadar. Anak itu aja yang nggak beres. Buktinya aku nggak pernah punya masalah sama Julia. Mas juga kan? Diam kamu! Kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri ketimbang cemas memikirkan anak kamu yang nggak jelas keberadaannya. Ya, Mbok. Pak, dan Krisnanya udah pulang. Mana dia, Mbok? Ada di kamarnya, Pak. Non Julia juga udah pulang, Pak. Ya sudah, Mbok. Saya segera pulang. Iya, Pak. Aku pulang. Kamu akan menyesal kehilangan saya dan Julia. Gara-gara anak sial itu. Dasar orang sombong. Saya sudah bilang berkali-kali saya tidak suka Bapak menemui saya di rumah. Saya nggak enak hati, Ranti. Ya, saya tahu, Ranti. Kamu lagi banyak masalah. Seharusnya saya juga nggak perlu mendesak kamu sampai kayak gini. Apa yang saya bisa bantu? Ayolah. Dengan senang hati kok saya mau bantu kamu. Kenapa sih Bapak selalu mendesak saya? Dan Bapak akan selalu mendapat jawaban yang sama sampai... Sampai kapan, Ranti? Harusnya kamu percaya sama saya. Saya ini bisa menerima kamu kok. Apapun keadaannya. Apa Bapak bisa terima kalau ternyata saya sudah punya anak? Dan anak itu adalah hasil dari pemerkosaan yang saya alami dulu. Kamu diperkosa? Iya, Pak. Sampai saya hamil. Dan setelah saya melahirkan, anak saya direbut orang dari tangan saya. Itu kan yang Bapak mau dengar? Sekarang setelah Bapak tahu siapa saya, Bapak masih menginginkan saya? Jawab, Pak. Nggak usah khawatir, Pak. Bapak tidak perlu melakukan apapun buat saya. Karena saya sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Kecuali menunggu keajaiban sampai saya mendapatkan anak saya kembali. Bapak tidak perlu minta maaf, Pak. Saya nggak bermaksud mau menyinggung perasaan kamu. Dan saya juga nggak bermaksud mau mengungkit-ungkit masa lalu kamu. Saya minta maaf. Kalau gitu saya pamit dulu. Permisi. Mari. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.